Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, saya berharap Tuhan menyertai dan memberkati kita, dan kita merasakan kasih Allah setiap hari karena penyertaan Tuhan. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Hari ini siap untuk melakukan acara kita, renungan hari ini, RHI, berdasarkan Mazmur 46. Mazmur 46. Saudara, sebetulnya dalam bacaan pekan ini, khususnya hari Minggu Kristus Raja, hari Minggu, ada 4. Ada Yeremia 23, 1-6, ada Kolose 1, 11-20, dan bacaan Injil dari Lukas 23, ayat 33 sampai dengan 43. Tapi dari bacaan-bacaan ini, nyanyian antar bacaan menarik, yaitu Mazmur 46 ayat 1-12. Saya memilih satu tema dari Mazmur ini, Sang Penolong Sejati di Tengah Kesesakan. Nah, pecinta RHI, mengapa manusia membutuhkan pertolongan Tuhan? Mengapa? Ya karena kita lemah. Bahkan sejak lahir kita butuh orang lain. Tuhan Yesus katakan, di luar Tuhan manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan mengandalkan kekayaan, jangan mengandalkan kepandaian, penampilan jabatan, status sosial, kesaktian, atau kelebihan-kelebihan lainnya yang kita miliki. Jangan, karena itu sementara. Kekayaan bisa hilang, sementara juga kepandaian apalagi, bahkan penampilan jabatan sangat terbatas, status sosial juga. Maka Sang Penolong Sejati, yaitu Tuhan di dalam Yesus Kristus, itu yang menolong kita. Perhatikan Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Nah, kalau itu dihayati, Tuhan menjadi penolong, maka Mazmur 46 ayat 3 dan seterusnya akan menjadi catatan penting. Sebab itu, kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goncang oleh geloranya. Saudara, kita tidak akan takut, tidak akan miris, karena Tuhan menolong kita, karena kita memiliki Sang Penolong Sejati, yaitu di dalam Yesus Kristus. Nah, berikutnya saudara, Mazmur 46 ayat 12, kita menemukan poin penting. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Menyertai dan melindungi, itu kata kunci. Jika itu dipegang, maka lihatlah kekuasaan Tuhan. Pergilah, pandanglah pada ayat 9, ayat 10 juga. Karena apa? Di luar Tuhan manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, seperti pokok anggur, yaitu Tuhan kita yang menjadi gambarannya. Dan kita ranting-ranting, dan kita bisa hasilkan buah karena Dia. Tanpa Tuhan tak bisa. Gambaran lain, saudara buka Mazmur 23, menarik, karena di situ digambarkan tentang gembala yang merawat domba-dombanya, yang mengasihi, bahkan yang menuntun dan menolong. Nah, itulah konsep iman Kristen. Penolong kita adalah Tuhan. Dan Mazmur 46 dengan tegas mengungkap hal ini, saudara. Nah, memang ajaran yang lain berbeda. Kalau iman Kristen mengakui penolong yang benar hanya Tuhan. Ingat, hanya Tuhan. Bukan ritual agama, bukan bacaan doa, bukan ayat-ayat suci. Hanya Tuhan. Ini khas iman Kristen. Nah, dikatakan kalau mau dapat rezeki, baca 1 Raja-Raja 2 ayat 3. Bukan dengan baca doa ini 3 kali dan seterusnya. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3 dikatakan apa? Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya, maka kita diberkati sukses. Jadi bukan dengan ayat suci tapi dengan Tuhan.
Ingat, di luar Tuhan manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Maka jangan tersesat dengan pandangan lain, pandangan yang di luar iman Kristen. Ada ajaran yang mengatakan baca doa ini, hutang cepat lunas. Sudah tahu, hutang hanya lunas kalau dilunasi, bukan dengan doa, tapi dengan kerja keras dan berkat Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini saya mengajak, jangan tersesat. Sadarlah, agama dan ayat-ayat sucinya, doa-doanya, ritualnya tidak bisa menolong orang. Yang menolong hanya Tuhan. Tuhan saja, maka fokus kepada Tuhan. Kita bekerja, kita berusaha, tapi fokus mengandalkan Tuhan. Sang penolong dalam kesesakan, yaitu Tuhan. Maka Mazmur 46 ayat 2 dan 12 menjadi poin penting. Allah itu bagi kita tempat pelindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Amin. Dan juga ayat 12, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Sekali lagi, hanya Tuhan di dalam Yesus Kristus atas penyertaan Roh Kudus. Nah, begitulah saudara, saya berharap dengan renungan hari ini melalui Mazmur 46 ayat 2-12 tadi, ya, kita diingatkan hanya Tuhan yang menjadi penolong kita. Bukan ritual agama, bukan dengan baca ayat ini, ayat itu, 33 atau berapa, tidak. Tapi hanya Tuhan. Mari kita mohon kekuatan supaya kita jalani kehidupan berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Dan kita terarah pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah, kuatkanlah kami untuk menjadi orang-orang yang beriman, yang fokus kepada Tuhan. Kami bekerja, beraktivitas dengan mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan agama, bukan ritual. Berkati kami untuk tetap fokus pada Tuhan dan tidak terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh lain yang kurang benar. Tapi di dalam iman Kristen kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Amin.